bahwa hendaknya seorang muslim itu an yutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radi'ah wa yu'ammirahu bil akhlaqil mardiyah, bahwasanya hendaknya seorang muslim itu dia membersihkan batinnya, dia berupaya untuk mensucikan lahir dan batinnya dari akhlak-akhlak yang tercela, dan juga kemudian menghiasi dirinya baik lahir maupun batinnya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Memang seharusnya demikian keadaan seorang muslim, keadaan seorang hamba. Hendaknya seorang muslim itu dia memperhatikan keadaan kalbunya dan juga lahiriahnya. Hendaknya seorang muslim itu menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak kalbu, karena ini sangat penting sekali. Modal utama untuk bisa berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, meraih kebahagiaan adalah dengan kalbu kita. Di antara hal yang sangat memberikan pengaruh yang besar dalam hidup ini adalah terkait dengan kalbu kita. Karena yang namanya amalan anggota badan, karena yang namanya amal perbuatan seorang hamba itu awalnya berasal dari kalbunya. Kalau kalbunya itu benar dan baik, maka amalannya pun akan baik. Kalau kalbunya itu benar dan juga baik, maka yang terlontar dari lisannya pun akan baik. Sebagaimana halnya teko yang berisi air, ia akan mengeluarkan susu manakala memang teko itu berisi susu, maka teko itu pun akan mengeluarkan teh manakala memang dalam dari teko tersebut adalah teh. Sehingga yang paling penting di sini perannya adalah tentang kalbu, tentang bagaimana kondisi kalbu kita. Maka seorang muslim hendaknya untuk kemudian menghiasi dirinya, terutama kalbunya, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dan menghindari dan menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah, seorang ulama, seorang waliullah, seorang kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seorang kekasih Allah syaratnya dia harus berilmu. Kalau dia tidak berilmu maka dia bukan kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, waliullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang menarik dalam kehidupannya adalah bahwa Yahya bin Ma'in, kawan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pernah mengatakan, ma ra'aitu misla Ahmad bin Hanbal, aku tak pernah melihat yang semisal dengan Ahmad bin Hanbal dalam hidup ini. Sahibnahu khamsina sanah, aku berkawan dengannya, aku bersahabat dengannya selama 50 tahun, dan aku tak pernah mendapati bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini membanggakan dirinya di hadapan kami, membanggakan dengan kebaikannya dan kesolehannya. Yahya bin Ma'in, sahabat dari Ahmad bin Hanbal, berkawan selama 50 tahun. Yang namanya pertemanan, perkawanan itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ada dari mulai yang hanya sekedar kenal muka saja. Iya, ini sekedar kenal muka tapi tidak tahu nama. Ada yang dia mengenalnya tapi hanya sekedar teman saja, tidak begitu akrab, hanya tahu nama saja, ngobrol sekenanya saja. Ada juga seorang itu memang bersahabat, berkawan. Biasanya hubungan persahabatan dan perkawanan ini dekat keadaannya dibandingkan dengan yang kedua barusan dan juga yang pertama. Dibandingkan hanya sekedar berteman saja, dibandingkan hanya sekedar tahu muka saja. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah tentang bersama siapa kita berkawan. Kalau berteman dengan siapapun berteman silakan. Kalau hanya sekedar tahu orang maka dengan siapapun silakan. Namun untuk menjadikan orang ini sebagai kawan kita, sahabat kita, maka harus pilih-pilih. Sehingga dari sini bukan untuk memutus pergaulan semuanya, tidak. Karena bisa jadi kita bergaul dengan dia hanya sebatas teman saja, sudah, titik. Namun untuk menjadikan seorang itu sebagai kawan, sahabat, karena di sana ada lebih kedekatan diri ini kepadanya, maka ini harus pilih-pilih. Yahya bin Ma'in bersahabat dengan Ahmad bin Hanbal, bukan hanya berteman, bukan hanya sekedar tahu muka saja. Yahya bin Ma'in berkawan, berteman, bersahabat dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal 50 tahun lamanya. Dan tak pernah sekalipun Ahmad bin Hanbal membanggakan kesolehannya di hadapan kawan sahabat-sahabatnya ini. Ahmad bin Hanbal tak pernah sedikit pun membanggakan kesolehannya di hadapan Yahya bin Ma'in ini. Bayangkan, jangankan membanggakan kesolehannya, membanggakan kebaikannya, mengisyaratkan ada kesan bahwa dia membanggakan kebaikan dan juga kesolehannya saja tidak pernah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal seumur-umurnya tak pernah membanggakan dirinya, oh saya ini begini. Jangankan benar-benar membanggakan dirinya, benar-benar membanggakan kesalehannya. Sedangkan siapa Imam Ahmad bin Hanbal yang tak mengenal siapa dirinya?
Jangankan benar-benar membanggakan, mengesankan saja. Mengesankan dari ucapannya, dari gaya perilaku zahirnya, bahwa Ahmad bin Hambal ini membanggakan dirinya, tidak pernah. Kalau kita kan kadang sudah niat bahwasanya kita tak membanggakan diri, tapi ternyata tulisan kita, gerak-gerik kita disangkakan oleh orang bahwa kita ini orang yang berbangga diri dengan kesolehannya. Kan begitu kalau kita. Ahmad bin Hambal tidak. Ahmad bin Hambal tidak. Zahir dan batinnya tidak. Membanggakan diri tidak. Mengesankan pun tidak. Itulah dia Ahmad bin Hambal. Dari mana ini muncul? Dari sucinya qalbu seorang Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini modal utama karena apa yang akan keluar itu berasal dari qalbunya. Suatu hari Ahmad bin Hambal pergi ke pasar sebagaimana layaknya kita berbelanja dan seterusnya, membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Ahmad bin Hambal ke pasar kemudian ingin membeli satu ikat kayu bakar untuk memasak di rumahnya. Tatkala pergi ke pasar, kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun membeli beberapa ikat kayu bakar, kemudian Ahmad bin Hambal memukulnya di pundaknya. Orang-orang tahu, karena siapa yang tidak tahu Ahmad bin Hambal? Ahmad bin Hambal saat itu sudah menjadi seorang alim besar, sudah disebutannya sudah sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebutannya itu sudah sebagai imam yang sudah dikenal di kalangan penduduk dunia saat itu. Para penduduk yang ada di pasar, para penjual, para pembeli tahu Ahmad bin Hambal sedang berada di pasar, sedang memikul kayu bakar. Kemudian orang-orang yang berada di pasar yang memiliki kios-kios, yang memiliki warung-warung itu meninggalkan kiosnya, mengurumuni Ahmad bin Hambal. Bayangkan dagangannya ditinggal, kemudian datang kepada Ahmad bin Hambal, lalu berkata kepada Ahmad bin Hambal, "Wahai imam, biarkan kami saja yang memikulkan kayu bakarmu. Biar kami saja yang membantumu, biar kami saja yang membawakan ini, biar kami saja yang membawakan ini." Orang-orang mengerumuninya, kemudian menawarkan dirinya untuk memikulkan kayu bakar yang ada di pundak Ahmad bin Hambal. Kalau kita yang ada di posisi ini, ya saya sudah sekalian, iya nih, sekalian saya pengen beli beras sekarung, nanti tolong dibawakan ya, kalau kita kan sekalian begitu. Ahmad bin Hambal kemudian tatkala orang-orang mengerumuninya dan menawarkan dirinya untuk membantunya, Ahmad bin Hambal pun mengisyaratkan dengan tangannya, mengisyaratkan, maknanya saya tidak mau dibantu, biarkan saya memikul sendiri. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal pun matanya berkaca-kaca. Setelah itu Al-Imam Ahmad bin Hambal pun meneteskan air mata dan mengatakan, "Nahnu qaumun masakin." Kami ini adalah orang-orang yang patut untuk dikasihani. Kami ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Kami ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Laula sitrullah, kalau bukan karena Allah tabaraka wa taala menutupi aib kami, kalaulah bukan karena Allah tabaraka wa taala yang telah benar-benar menutupi dan menjaga aib kami agar tidak terlihat oleh manusia, laftutihna, kata Imam Ahmad bin Hambal, maka niscaya Allah akan bongkar, kemudian manusia pun akan mengetahui aib-aib kami. Kami dimuliakan semacam ini karena Allah menutupi aib-aib kami. Kalau sekiranya Allah tabaraka wa taala membongkar aib kami, orang-orang mengetahui betapa busuknya diri kami, jangankan ada yang mendekati, melirik saja tidak. Sehingga hal yang semacam ini tak terlontar dari Ahmad bin Hambal kecuali berasal dari kolbunya. Dan hendaknya demikianlah keadaan seorang muslim, untuk benar-benar membersihkan dan menyucikan kolbu dan juga lahiriahnya, dan juga menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa minal akhlaqir radhi'ah, dan diantara akhlak-akhlak yang buruk yang tercela itu apa? Kemudian disebutkan bahwasanya diantara akhlak-akhlak yang buruk adalah al-ghil, benci. Benci kepada sesama muslim, munculnya kebencian bahkan kepada seorang mukmin. Hati-hati, jangan sampai ada penyakit benci, tidak suka kepada saudaranya sesama mukmin. Jangan sampai kemudian benci kepada orang-orang ahli, orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwasanya wal hasad, diantara bentuk akhlak yang tercela juga adalah hasad. Ini berbicara tentang kolbu semua ternyata. Ketika berbicara tentang akhlak yang tercela, akhlak yang terpuji, rata-rata pembicaraan yang disebutkan oleh ulama ini, diantaranya Imam Ibnu Jama'ah ini adalah berkisar tentang kolbu. Bukan hanya sekedar tidak menjawab salam, kemudian menampakkan wajah yang ceria, itu biasa. Karena itu semua berasal dari kolbunya yang bersih. Kalau kolbu itu bersih, kalau kolbu itu kemudian benar-benar dihiasi dengan akhlak yang terpuji, yang nanti akan disebutkan apa saja. Poin utamanya akhlak tercela itu apa saja. Poin utamanya adalah akhlak yang terpuji itu apa saja. Jangan sampai ketika mendengar akhlak yang terpuji, oh maksudnya sekedar salam, sekedar senyum, sekedar menyapa. Itu semua keluar dari kolbunya yang bersih.
Yang namanya akhlak yang tercela itu apa? Tidak tegur sapa, tidak mengucapkan salam, tidak menampakkan wajah yang ceria kepada kaum muslimin. Itu semua berasal dari kalbu yang bersih. Karena diri ini berupaya untuk menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak yang tercelanya apa? Maka di antara akhlak yang tercela adalah benci. Jangan sampai membenci kaum muslimin. Jangan sampai membenci kaum mukminin. Kemudian al-hasad, iri dengki. Al-hasad, iri dengki, hati yang bersih dari hasad, maka tempatnya adalah surga. Sebagaimana seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, namun maknanya sahih. Bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang sekarang seorang lelaki dari kalangan penduduk surga. Datang seorang lelaki, berdiri persis di pintu Masjid Nabawi. Dalam keadaan bekas air wudhu itu masih nampak pada wajahnya. Kemudian tangan menantang sendal. Kemudian keesokan harinya Rasul mengatakan hal yang sama. Yatlu alaikumul an rajulun min al jannah. Akan datang sekarang seorang lelaki dari kalangan penduduk surga. Datang orang ini lagi. Kemudian yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan yatlu alaikumul an rajulun min al jannah. Datang orang ini lagi. Akan datang kepada kalian salah seorang lelaki dari kalangan penduduk surga. Datang orang ini lagi sampai 3 kali. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As kemudian penasaran, punya amalan apa orang ini. Lalu Abdullah ibn Amr ibn As pun menginap selama 3 hari di rumah orang ini, ingin melihat, memperhatikan amalan apa yang dikerjakannya sehingga orang ini masih hidup di dunia. Namun Rasulullah mengatakan rajulun minalil jannah sampai 3 kali. Kemudian bermalam sehari, bermalam 2 hari, bermalam malam yang ketiga tak ia dapatkan. Tak ada amalan-amalan khusus yang luar biasa di hadapan sahabat yang mulia, tidak ada. Ketika malam hari pulang dari kerja ia tidur, ketika pagi hari ya dia bekerja, sudah begitu saja kebiasaannya. Hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban dan hanya mengerjakan sunnah semampunya saja. Tidak ada dari semenjak setelah selesai sholat isya bangun malam sampai subuh, tidak. Tidak ada yang namanya malam hari lama membaca Al-Quran, tidak ada. Tidak ada malam hari kemudian lama dengan berzikir kepada Allah, tidak ada. Tidur biasa seperti kaum muslimin biasa. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn As pun izin pulang karena yang dicarinya tidak ada. Kemudian setelah itu Abdullah ibn Amr ibn As pun menerangkan tentang tujuannya kenapa dia menginap di sini. Kemudian dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kami sampai 3 kali bahwa engkau adalah rajulun min ahlil jannah. Orangnya masih hidup tapi sudah dikatakan oleh Rasulullah rajulun min ahlil jannah. Kemudian orang ini mengatakan, amalanku adalah sebagaimana yang kau lihat selama 3 hari di rumahku. Tidak ada amalan khusus apapun, tidak ada amalan luar biasa yang membuatmu takjub. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Amr ibn As pun beranjak pergi. Ketika berada di pintu rumah orang ini, sahabat yang mulia ini yang dikatakan oleh Rasulullah rajulun min ahlil jannah mengatakan, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Amalanku adalah sebagaimana yang kau lihat, hanya saja tak pernah terbetik dalam benakku untuk menipu, untuk mencurangi kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tallahu iyyahu, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun dari orang-orang yang Allah tabaraka taala berikan kebaikan untuknya. Dia tidak pernah hasad kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin atas kebaikan, atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga bersihnya kolbu dari hasad, bersihnya kolbu dari iri, bersihnya kolbu dari dengki. Maka ini menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Bukan maknanya seorang itu benar-benar tidak hasad. Yang namanya hasad itu memang sudah bersemayam dalam kolbu kita. Cuma permasalahannya apakah seorang hamba akan menahan hasad itu agar tidak terlontar dari lisannya atau tidak. Setiap orang itu ada hasadnya, dalam kolbu itu ada, hasadnya ada. Tinggal bagaimana seorang itu menahan hasad itu agar tidak diungkapkan, agar jangan sampai terlontar. Maka itulah orang-orang yang menjaga dirinya dari penyakit hasad. Sehingga bukan maknanya diri ini tidak ada hasad sama sekali, tidak. Terkadang saudara kita mendapatkan nikmat, muncul rasa gelisah sedikit. Tinggal permasalahannya apakah kita mampu menahannya atau tidak. Ketika seorang itu mengungkapkannya, mengekspresikannya bahwa dia tidak suka nikmat yang diperoleh kawannya, hasad tandanya. Namun kalau dia berupaya untuk menahan itu, jangan sampai terlontar pada raut wajahnya, jangan sampai terlontar pada lisannya, apalagi sampai membicarakannya, itu kok si fulan bisa bangun rumah lagi, loh kenapa anda yang repot? Maka yang demikian ini tanda bahwa kita ini hasad. Yang namanya hasad semua kita ada, tinggal bagaimana kita menahan itu, jangan sampai keluar ekspresi, jangan sampai terlontar pada lisan kita.
Siapa yang memendam hasad ini, maksudnya tidak keluar dari lisan kita, dari wajah kita, maka inilah orang-orang yang selamat dari hasad. Jadi orang yang tidak hasad itu bukan mananya tidak ada dalam kolbunya hasad sedikit pun tidak. Pasti ada saja rasa, tinggal bagaimana kemudian kita mengekspresikannya ataukah tidak. Wal bagyu, kemudian berbuat sewenang-wenang. Wal ghadab li ghairillahi ta'ala, di antara akhlak yang tercela juga adalah marah bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini merupakan marah yang tercela. Sehingga hendaknya seorang muslim marahnya dia karena Allah. Maksudnya ketika syariat ini diejek-ejek, diolok-olok, baru seorang muslim itu marah. Namun ketika ejekan, cacian, makian itu mengarahkan kepada dirinya, dia terima itu. Namanya manusia, tak akan lepas dari yang namanya ejekan, hinaan. Namun ketika ejekan, hinaan, cacian, makian itu mengarah kepada agama kita, mengarah kepada sunnah Rasulullah SAW, ya harus marah. Ini tanda iman, ini tanda bahwa dia adalah seorang mukmin. Namun ketika dirinya diejek, dia marah. Ketika syariat Allah tabaraka wa taala diolok-olok, dicaci maki, malah tersenyum, malah berbahagia. Ketika sunnah Rasulullah SAW dihinakan, malah biasa-biasa saja. Ada yang salah dengan keimanannya, karena ini merupakan bentuk akhlak yang tercela. Kemudian dikatakan bahwasanya diantara akhlak yang tercela pula adalah al-ghish, yaitu menipu, yaitu mencurangi kaum muslimin. Kemudian juga diantara akhlak yang tercela juga adalah al-kibr, sombong, warriya, wal-ujub, wasum'ah. Diantara akhlak yang tercela adalah al-kibr, sombong. Yang namanya sombong disebutkan oleh Rasulullah SAW, batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan semua ini letaknya di dalam kolbu. Manakala seorang hamba itu kemudian menolak kebenaran, datang Al-Quran, datang sunnah Rasulullah SAW yang sahih, kemudian ditolaknya mentah-mentah ucapan-ucapan tersebut, maka ini merupakan bentuk kesombongan. Ketika seorang hamba meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka ini pun merupakan bentuk kesombongan. Waria, kemudian ria, ingin dipuji. Amalan yang sedang dikerjakannya ingin dipuji, amalan yang sedang dikerjakannya ingin disanjung, amalan yang sedang dikerjakannya karena amalan tersebut dia ingin diakui, maka ini ria. Wal ujub, berbangga diri. Dia merasa takjub dengan dirinya sendiri, dia merasa terkagum-kagum dengan kesolehan dirinya sendiri, maka ini pun merupakan akhlak yang tercela. Wasum'ah, dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari amalan yang telah dilakukannya. Kalau amalan sedang dikerjakan, kemudian dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, ria namanya. Kalau amalan sudah dikerjakan, baik baru dikerjakan atau beberapa tahun telah dikerjakan, namun dia menginginkan sanjungan dan pujian dari amalan yang telah dikerjakannya, sum'ah namanya. Maka ini merupakan akhlak yang tercela. Maka hati-hati ketika ingin menceritakan tentang amal soleh kita. Yang namanya menceritakan amal soleh, silakan, boleh-boleh saja. Apa motivasinya? Apa alasannya? Kalau alasannya adalah ingin memotivasi orang lain agar kemudian mereka bersemangat beramal soleh, maka ini bagus. Namun ketika yang kita ceritakan adalah amal kita, maka harus berhati-hati dari yang namanya sum'ah, harus berhati-hati dari yang namanya ria. Jangan-jangan kita menceritakan kebaikan amal kita karena ada bisikan kolbu bersitan yang terlintas dalam pikiran kita, ingin dipuji dan ingin diakui, maka ini harus hati-hati. Kenapa? Karena orang yang melakukan ini maka amalannya akan gugur. Orang yang melakukan ria amalannya gugur, sehingga yang tersisa adalah dosanya. Sum'ah, kita sudah tahajud sekian puluh tahun lamanya, kemudian menceritakan kisah pengalaman kita tatkala tahajud, ternyata tak terasa ada dalam pintasan hati ini ingin dipuji, ingin diakui. Ternyata orang-orang memuji kita, subhanallah, luar biasa ya, bisa bertahan sampai demikian. Kemudian muncul rasa bangga, muncul rasa bahagia tatkala dipuji, muncul rasa, akhirnya kita pun terjatuh ke dalam sum'ah. Salat tahajud yang kita dirikan selama 50 tahun itu gugur sudah dan tidak bisa kembali lagi. Baik, sehingga hati-hati dari yang namanya ria dan sum'ah semacam ini. Kemudian diantara akhlak yang tercela juga yang harus kita jauhi adalah al-bukhlu, pelit, kikir, koret, medit, apalagi sinonimnya. Begitu, semua diborong semua, bakhil, kikir, pelit. Maka ini adalah akhlak yang harus kemudian, bagaimana bisa seorang itu kikir sedangkan dia tak memiliki apa-apa? Kan heran, orang yang tak memiliki apa-apa kemudian kikir, pelit. Bukankah apa yang ada di tangannya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala? Bukankah semuanya akan kembali kepada Allah? Kenapa kok pelit sekali? Kenapa kok kikir, tidak mau berbagi kepada yang lain padahal kita memiliki kelebihan? Kan aneh.
Kita kan tak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah. Kok tidak mau dikeluarkan di jalan Allah tabaraka wa taala? Maka ini adalah akhlak yang tercela. Kemudian juga wal khabath, berbicara buruk. Kemudian juga adalah al-bataru, menolak kebenaran. Kemudian juga adalah wattama', ini merupakan di antara akhlak-akhlak yang tercela, ambisi terhadap dunia. Kemudian juga wal fakhr, berbangga diri, dan juga khuyala, sombong, dan juga at-tanafus fid dunya wal mubahah biha, berlomba-lomba berambisi terhadap dunia dan berbangga-bangga dengan dunia. Maka ini pun harus berhati-hati, berlomba-lomba berambisi terhadap dunia dan membanggakan dunia kita. Maka ini merupakan akhlak yang tercela. Kalau kita perhatikan dari awal tadi disebutkan sampai detik ini semua adalah apa yang tersimpan di dalam kolbu terkait dengan akhlak yang tercela. Dan ini merupakan hal yang dapat mengotori jiwa. Hal yang dapat mengotori jiwa. Jadi kalau misalkan ada kalimat bersihkan kolbu dari penyakit-penyakit hati, bersihkan kolbu dari akhlak-akhlak yang buruk, dari kotoran-kotoran kolbu, inilah dia kotorannya. Inilah kotorannya ini yang lagi disebutkan satu persatu ini sangat banyak sekali. Berbangga dengan dunia, berambisi dengan dunia, ini merupakan kotoran dari kolbu. Kemudian juga dikatakan wal mudahana, sifat menjilat. Kepada siapapun inginnya menjilat saja, tak peduli apakah dia adalah seorang mukmin ataukah dia adalah musuh Allah tabaraka wa taala, maka ini merupakan akhlak yang tercela. Kemudian juga watazayyun linnas, berhias diri, membaguskan diri sendiri karena manusia, membaguskan lahiriah kita, menampakkan kesalehan bukan karena Allah tapi karena manusia. Tidak enak dilihat fulan, tidak enak dilihat orang-orang, malu kalau tidak pakai peci, malu kalau tidak pakai sarung, jadi bukan karena Allah. Sebagian ini akan begitu nantinya, malu tidak enak dengan si fulan, malu dengan Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini pun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, upayakan agar jangan sampai kemudian kita berpenampilan karena manusia. Kita berpenampilan syar'i, kita berpenampilan menutup aurat, kita berpenampilan menampakkan kesolehan bukan karena manusia, namun karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya di antara akhlak yang buruk juga adalah hubbul madhi bima lam yaf'al. Bahwasanya di antara akhlak yang tercela juga adalah suka dipuji pada perkara-perkara yang tidak kita lakukan. Ini penyakit kita ini penyakit akhir zaman. Kita ini senang kalau dipuji padahal kita tak melakukan itu. Kita senang kalau dipuji padahal kita tidak melakukan hal tersebut. Misalkan kita dipuji bahwa oh masya Allah ahli tahajud, padahal kita tidak tahajud, tapi muncul rasa senang. Kita senang dikatakan oh masya Allah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang rajin ini, orang yang rajin itu, padahal kita tidak melakukannya, namun kita senang. Ini aneh sekali kita ini. Bahkan kadang kita mengesankan di hadapan orang agar kita dikira orang yang ahli ibadah. Kita kan kadang suka begitu, mengesankan di hadapan orang lain agar orang lain mengesankan kita kalau kita ini ahli tahajud, padahal sebenarnya kita bukan ahli tahajud. Iya masya Allah tengah malam terbangun misalkan, dia mengatakan begitu saja, titik, agar dikira orang kita ini ahli tahajud. Iya masya Allah semalam saya tidak tidur dari jam 2. Oh iya masya Allah saya bangun dari jam 3 pagi. Sudah, titik. Padahal dia tahu dia tidak tahajud, tapi ingin mengesankan di hadapan orang lain agar orang lain mengesankan bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Kemudian orang lain berprasangka baik kepadanya. Oh subhanallah luar biasa, di tengah malam, di tengah keheningan malam engkau berdua-duaan dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kitanya sok tawadu, padahal sudah tidak mengerjakan, sok tawadu lagi. Oh masya Allah saya sih orang biasa. Katakan saja saya tidak melakukan apa-apa, tengah malam saya beresin genteng misalkan, kan begitu. Kalau kita kan kadang begitu, suka dipuji pada perkara-perkara yang tidak ada pada diri kita. Sudah tidak ada, suka dipuji, berlagak tawadu lagi. Semua keburukan ada pada diri kita semacam ini. Kalau kita melihat keadaan para salaf, maka kita tidak akan dapat di semacam ini. Ketika ada di antara para tabi'ut tabi'in, saat itu Sa'id bin Jubair kalau tidak salah ingat, seorang tabi'in bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang tadi malam di tengah malam itu melihat bintang jatuh? Kemudian ada dari seorang muridnya tabi'ut tabi'in mengatakan ana, saya. Tapi tidak berhenti sampai situ. Kalau orang-orang soleh itu tidak. Ketika ditanya siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh, siapa yang tengah malam tadi melihat bintang jatuh, kemudian dia mengatakan saya. Namun dia melanjutkan, namun saya melihat bintang jatuh bukan sedang sholat malam. Ada kalimat begitunya. Kenapa? Agar tidak dikesankan, oh ini orang hebatnya luar biasa, tengah malam melihat bintang jatuh, ya wajarlah dia sholat malam. Tidak, dihilangkan kesan-kesan semacam itu, sehingga langsung dikatakan, iya saya melihat bintang jatuh tadi malam, namun saya tidak sedang sholat malam. Begitu. Sehingga kalimat ini sehingga tidak mengesankan kepada para hadirin yang lain, agar kemudian oh subhanallah orang ini bangun malam. Tidak.
Kalau kita kan kadang tidak, sudah tidak melakukan perbuatan kebaikan, inginnya dikesankan kalau kita adalah orang yang soleh. Ketika mendapatkan pujian bahwa kita adalah orang yang soleh, berlagak tawadu, subhanallah. Kemudian dikatakan bahwasanya diantara akhlak yang tercela juga adalah wal ama an uyubin nas, menutup mata dari, atau dikatakan wal ama an uyubin nafsi, bahwa menutup mata dari aib diri sendiri. Kemudian dikatakan wal istighalu anha uyubal khalq, kemudian menyibukkan diri dengan akhlak manusia yang lain. Kalau kita menutup diri dari aib kita, dari kekurangan kita, dan menyibukkan diri dengan aib dan kekurangan manusia yang ada di sekeliling kita, maka ini merupakan diantara akhlak yang tercela. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan banyak mengurusi orang lain, jangan banyak menyibukkan diri dengan orang lain, kecuali kalau kita ingin membantu dia, kecuali kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada dia, silakan. Namun kalau hanya menyibukkan diri dengan orang lain, melihat kekurangan orang lain, memperhatikan aib-aibnya, berupaya untuk kemudian banyak berhusnudzan kepadanya. Seorang mukmin itu dia menutup mata dari orang lain, dari kekurangannya, dari aib-aibnya, dan berupaya membuka mata selebar-lebarnya tentang aib diri sendiri, tentang kekurangan diri sendiri. Sehingga berupaya untuk jangan mengurusi orang lain, aibnya, kekurangannya. Jangan mengurusi urusan orang lain. Kalau kita ingin membantu, silakan. Kalau kita ingin meringankan bebannya, silakan bantu mereka. Karena ini merupakan diantara akhlak yang tercela, menutup mata dari aib sendiri dan menyibukkan diri dengan aib orang lain. Ini merupakan akhlak yang tercela. Dan ini pun letaknya di kolbu, dalam kolbu kita. Kemudian dikatakan wal hamiyah wal asabiyah li ghairillah. Kemudian ta'asub, fanatik buta, bukan karena Allah tabaraka wa taala. Ini merupakan diantara akhlak yang tercela. Fanatik buta, ta'asub karena daerah, fanatik buta, ta'asub karena suku, karena bahasa, maka ini merupakan diantara akhlak yang tercela, bukan karena Allah tabaraka wa taala. Hendaknya seorang itu kalaulah ingin dikatakan fanatik misalkan, kalaulah ingin dikatakan ta'asub, maka karena Allah. Tidaklah kita fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kemudian karena hal yang semacam ini berpecah belah. Tidak, pokoknya kalau bukan golonganku maka dia dalam musuhku. Kalau bukan dari RT RW ku desaku maka dia musuhku. Tidak, kalau dia bukan dari sukuku, dari bahasaku maka dia musuhku. Maka ini merupakan fanatik yang tercela, dan ini merupakan akhlak yang tercela. Kemudian juga warahba li ghairillah, cinta dan benci bukan karena Allah, cinta dan benci karena kesukuan, cinta dan benci karena desa, cinta dan benci karena beda pilihan. Maka ini merupakan diantara akhlak yang tercela. Cinta dan bencinya seorang mukmin karena Allah tabaraka wa taala. Sehingga siapapun orangnya, kalau dia kemudian menyelisih jalan Allah tabaraka wa taala, maka kita berikan cinta dan benci ini ya sesuai dengan kadarnya karena Allah. Bukan karena semata-mata ini memiliki hubungan kekerabatan, kemudian melakukan kemaksiatan, melakukan apapun kemudian dibela, maka ini merupakan cinta dan benci yang salah, bukan karena Allah tabaraka wa taala. Wal ghibah, di antara akhlak yang tercela berikutnya adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan sesuatu yang tidak disukai dari sahabat, dari saudara kita. Demikianlah Rasulullah SAW mendefinisikan secara makna. Bahwa namanya ghibah adalah membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita sama muslim. Maka pertama, kalau membicarakan sesuatu yang tidak disukai dari orang kafir itu bukan termasuk ghibah. Maka kalau kita membicarakan sesuatu yang disukai oleh saudara kita, orangnya tidak ada di depan kita, maka ini pun bukan ghibah. Kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita sesama muslim, orangnya tidak ada, kemudian kita membicarakan sesuatu yang tidak disukainya, aibnya misalkan, kekurangannya misalkan, kita tahu kalau kita membicarakan ini orangnya tidak ada, maka ini namanya ghibah. Kalau membicarakan sesuatu yang tidak ada pada diri saudara kita, namanya fitnah. Kalau bahasa Indonesianya fitnah, dusta, berdusta, kita buhtan namanya. Kalau kita membicarakan kekurangan orang kafir, bukan ghibah. Bukan ghibah, karena ghibah terbatas pada membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita sama muslim. Maka ini harus dijauhi. Apalagi kalau misalkan kumpul-kumpul ngomongin orang. Kalau membicarakan kebaikannya, maka ini bukan ghibah. Kalau membicarakan kebaikannya, ini bukan ghibah. Kalau membicarakan keburukannya misalkan, dan ini tidak disukai oleh saudara kita, maka ini ghibah. Kalau membicarakan aibnya, kekurangannya, misalkan si pincang, si buta misalkan, si tuli misalkan, si keriting misalkan, si gemuk misalkan, si kurus misalkan, dan saudara kita tidak menyukainya, maka ini ghibah. Tapi kalau suka, maka itu bukan ghibah.
Misalkan orang kita ini memang suka disebut si pincang, misalkan si keriting, si kribo misalkan. Ini kan sesuatu yang orang-orang itu kan relatif sikapnya. Kalau berbicara tentang apa yang ada pada dirinya kan itu kan relatif sifatnya. Ada orang yang memang biasa saja suka, ya memang sudah begitu. Ada orang yang memang tidak suka kalau fisiknya dibicarakan misalkan. Kalau suka dibicarakan maka ini bukan ghibah. Sehingga jangan ngomongin aib orang lain. Loh ya emang suka dibilang begitu misalkan. Bukan maksudnya suka itu, memang julukannya begitu si keriting misalkan. Tapi ada orang yang tidak suka. Maka ini yang disebut dengan ghibah ketika tidak suka. Ini rincian tentang ghibah. Kemudian juga diantara akhlak yang tercela berikutnya adalah an-namimah, adu domba. Kita menukilkan satu ucapan kepada ucapan yang lain, kepada orang lain. Oh si fulan ngomong ini tentang si fulan, kemudian kita menghantarkannya. Namimah ini kadang dengan niatan, kadang tidak dengan niatan. Sehingga harus berhati-hati. Ketika ingin menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain, maka harus berhati-hati. Karena bisa jadi menjadi namimah nantinya, menjadi adu domba. Sekalipun niat kita bukan untuk mengadu domba antara orang ini dengan orang ini, antara kubu ini dengan kubu ini, antara masjid ini dengan masjid ini. Sehingga harus berhati-hati kalau ingin menukilkan. Karena dengan tanpa niat atau dengan niat, maka ini pun namimah. Kemudian juga wal buhtan, kedustaan, wal kadzib, dusta, wal fahsya fil qaul, berucap dengan ucapan yang buruk. Apalagi kita ini di wilayah Cirebon ini kadang semua kalimat keluar semua. Satu kebun binatang keluar semua, seperti daftar binatang keluar semua. Maka ini harus dihindari. Maka ini merupakan akhlak yang tercela. Walih wahtiqarun nas walau kanu dunau, merendahkan manusia, meremehkan manusia, menghinakan manusia, sekalipun memang orang ini lebih rendah dari kita. Sekalipun orang ini memang hina kedudukannya misalkan, maka ini merupakan akhlak yang tercela. Dan masih banyak lagi ini sebenarnya. Dan seterusnya, maka hendaknya seorang muslim itu berhati-hati dari akhlak-akhlak yang tercela ini. Ini yang disebut dengan akhlak yang tercela. Ini baru nyebutin akhlak yang tercela saja sudah 5, 4, 6, 10 menit lagi kita. Baik, kemudian dikatakan, ini poin pentingnya adalah ini. Wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabitha min fuqaha'il amsar bikatsiri min hadhihi sifat ila man asamallahu tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Jama'ah di masanya mengatakan bahwasanya beliau rahimahullah tabaraka wa ta'ala menceritakan bahwa para fuqaha di zamannya, orang-orang yang alim di zamannya, orang-orang yang memiliki ilmu di zamannya diuji dengan penyakit-penyakit ini. Bayangkan, para fuqaha, orang-orang yang alim, sebagian mereka, bukan semua fuqaha di zamannya, bukan. Sebagian orang-orang yang alim diuji dengan akhlak-akhlak yang tercela ini. Diuji mereka. Apa khususnya? Kemudian dikatakan illa man asama Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah tabaraka ta'ala lindungi dari akhlak-akhlak yang tercela. Wala siyama al-hasadu wal-ujubu war-riya wa ihtiqarun nas. Mereka orang-orang yang alim, sebagian mereka di masa Imam Ibnu Jama'ah diuji dengan akhlak yang tercela, diuji dengan hasad, diuji dengan ujub, diuji dengan riya, diuji dengan ihtiqarun nas, meremehkan manusia. Penyakit ini tak pandang bulu. Orang awamnya terkena penyakit ini, para ahli ilmunya pun terkena penyakit ini, hasad, ujub, riya, meremehkan manusia. Para penuntut ilmunya pun terkena penyakit ini. Dan ini memang terjadi dari zaman ke zaman. Sehingga ini yang kemudian harus dihindari. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa semakin orang itu belajar, maka semakin terlindungi dari yang namanya hasad, riya, ujub, meremehkan manusia. Tidak. Semakin kita belajar, semakin besar hasadnya. Kepada siapa? Ya kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semakin besar ujubnya, kemungkinan ujub itu semakin besar. Karena semakin kita tahu, sering kita ingatkan, sering kita ulang-ulangi bahwasanya kita ini diuji. Tatkala kita sholat di tempat umum, maka fitnah ujub ini sangat besar. Kita merasa bahwasanya kita sedang memberikan contoh bahwa demikianlah ibadah sunnah yang harus dikerjakan. Sebenarnya itu adalah ujub. Kita ingin memberikan contoh, lisan mengatakan demikian, namun dalam kolbu sebenarnya ria, ingin dipuji. Lihatlah begini nih, ingin diakui, ingin disanjung dan seterusnya. Maka 4 penyakit ini harus diwaspadai oleh orang-orang yang ngaji khususnya, oleh orang-orang yang telah mengenal kebaikan khususnya, oleh orang-orang yang kemudian telah mengilmui agama ini khususnya. Hasad, ujub, riya, dan meremehkan manusia. Ini merupakan penyakit yang sangat luar biasa sekali. Bukan hanya menimpa orang awamnya, orang awam tidak selamat dari ini. Begitu pula para ahli ilmunya. Para ahli ilmu pun diuji dengan 4 penyakit yang sangat luar biasa ini.
Sehingga semakin orang itu berilmu, semakin besar kemudian hembusan angin ujubnya, hembusan riyaknya, hembusan hasadnya. Apalagi seorang alim kemudian dia tidak mengetahui hasad yang terselubung, ujub yang terselubung, riya yang terselubung. Dia berbicara tentang si fulan, dia berbicara tentang si fulan mengatasnamakan agama, sebenarnya karena hasad. Sebenarnya karena hasad. Si fulan itu, si fulan, demikian, menyimpang sesat, begini, sebenarnya karena hasad. Sebenarnya karena tidak suka karena majelis yang di sebelah sana lebih ramai misalkan. Sehingga ini merupakan ujian bagi kita. Sama kita pun yang hadir di sini sama begitu. Ketika melihat ternyata masjid sebelah sana lebih ramai, terkadang kita membicarakan mengatasnamakan syariat, sebenarnya karena hasad saja. Karena masjid yang sebelah sana lebih ramai daripada masjid yang sebelah sini. Sehingga hati-hati, waspada dari yang namanya hasad, waspada dari yang namanya ujub, waspada dari yang namanya riya dan meremehkan manusia. Bukan kemudian berarti kalau selain yang ininya aman, tidak. Namun ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya yang menimpa orang-orang yang mengaji, yang menimpa orang-orang yang duduk di majelis taklim, yang menimpa para ahli ilmunya. Karena di zaman Al-Imam Ibnu Jama'ah, sebagian mereka para ahli ilmu diuji dengan penyakit ini. Bayangkan ahli ilmunya saja diuji, apalagi kita yang bukan ahli ilmu. Kemudian dikatakan hadzil baliyah mustaufa fi kutubir raqaiq faman arada tathiri nafsihi minha fa'alaihi tilkal kutub. Bahwasanya siapa yang menginginkan dikatakan dulu wa adwiyatu hadzil baliyah mustaufa fi kutubir raqaiq, bahwasanya obat dari 4 penyakit hati ini khususnya dan penyakit-penyakit hati yang lain, akhlak-akhlak yang tercela yang lain, itu sudah cukup disebutkan di dalam kitab-kitab raqaiq, di kitab-kitab yang berbicara tentang tazkiyatun nufus. Siapa yang ingin mensucikan kalbunya, siapa yang ingin membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit ini, khususnya 4 penyakit ini, maka silakan membaca kitab-kitab tersebut, maka silakan mempelajari kitab-kitab tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya mensucikan kalbu tidak bisa hanya sekedar membaca saja. Ini juga pentingnya, bahwasanya seorang itu bisa membersihkan kalbunya manakala dia belajar tentang kitab-kitab tazkiyatun nufus. Siapapun orangnya, kalau dia tidak mempelajari tazkiyatun nufus, setinggi apapun ilmunya, ya hatinya tidak akan bersih nantinya. Karena obat penawar dari penyakit-penyakit hati semacam ini adalah dengan mempelajari kitab-kitab tazkiyatun nufus, dengan mempelajari kitab-kitab yang berisi tentang penyucian kalbu, penyucian jiwa. Sehingga ini, dan juga untuk mengobati jiwa kita bukan hanya sekedar membaca, namun harus belajar terkait dengan bab-bab tersebut. Kemudian kita masuk di sini terkait dengan obatnya. Kita belum masuk ke sini tapi sudah beberapa menit lagi. Baiklah, sedikit kita akan sebutkan bahwasanya akan fokus kepada 4 penyakit ini. Wa min adwiyatil hasad, yang pertama, obat dari penyakit hasad. Apa obatnya? Dan di antara obat dari penyakit hasad adalah al-fikru bi anna i'tiradun 'ala Allah, bi annahu i'tiradun 'ala Allah subhanahu. Bahwasanya pertama, obat dari penyakit hasad di antara obatnya, bukan semua obatnya bukan, tapi di antaranya, obat yang di antara yang mujarab adalah bahwasanya seorang hamba harus memahami bahwa tatkala muncul hasad dalam dirinya, muncul iri dengki, muncul tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, maka harus difahami, maka harus direnungi, maka harus disadari bahwasanya apa yang dilakukannya ini merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah tabaraka wa taala, bentuk penolakan kepada takdir Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala muncul rasa sesak dada manakala orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan nikmat yang luar biasa, rumahnya dibangun, membeli motor baru, membeli mobil dan seterusnya. Padahal misalkan pekerjaannya yang dijalaninya lebih luar biasa daripada orang ini. Loh, orang ini kok hanya jualan bubur kacang kok bisa beli mobil ya? Loh, saya sebagai direktur kok nggak bisa ini? Ada apa ini? Kemudian hatinya kemudian merasakan sesak. Maka harus berhati-hati ketika muncul benih-benih rasa hasad, muncul benih-benih rasa iri, maka katakan pada diri ini bahwasanya apa yang kita lakukan ini merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah. Sehingga harus difahami bahwa orang lain yang ada di sekeliling kita merupakan ujian bagi kita, ujian kolbu kita, ujian keimanan kita. Apakah orang itu akan ridho kepada Allah, atau orang itu akan hasad kepada orang lain? Orang yang ada di sekeliling kita ini ujian bagi kita. Loh, padahal kita sama-sama ngaji, kok kenapa dia bisa naik haji, saya kok begini-begini saja? Dia kan kerjaannya hanya begitu-begitu saja. Akhirnya hasad. Karena namanya hasad, ujub, riya, meremehkan manusia, besar gelombangnya kepada orang-orang yang telah mengaji. Sehingga harus berhati-hati.
sekalipun kawan sendiri, sekalipun saudara sendiri, maka harus berhati-hati dari penyakit-penyakit ini. Bagaimana obatnya? Maka harus difahami bahwa apa yang kita lakukan dari hasad dan iri itu merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah tabaraka wa taala, merupakan bentuk penolakan kepada takdir Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat itu kepada siapapun yang Allah inginkan. Kepada si fulan ya terserah Allah. Kok kenapa engkau yang ribet sendiri? Kenapa engkau yang kemudian marah-marah sendiri? Kenapa engkau yang tak menerima itu keputusan Allah tabaraka wa taala? Kenapa si fulan? Kenapa si fulan? Ya ada apa dengan antum? Ada apa dengan anda? Kok anda tidak suka dengan pembagian Allah tabaraka wa taala? Sehingga berupaya untuk kemudian membersihkan qalbu ini dari penyakit-penyakit semacam ini. Berupaya untuk berbahagia, merasakan kebahagiaan orang lain. Sebagaimana kebahagiaan itu apabila menimpa kita. Dan ini sulit kalau tidak dicoba, kalau tidak dilatih sulit. Kadang orang lain mendapatkan nikmat, hati ini yang kemudian jengkel. Kadang anak kita badeg, ternyata kok anak sebelah kok malah soleh ya. Kadang jengkel sendiri. Lah kenapa Anda hasad dengan orang lain? Itu pemberian Allah tabaraka wa taala. Sehingga berupaya untuk merasakan bahagia sebagaimana kebahagiaan itu menimpa kita. Merasakan bahagia yang orang lain rasakan. Ini diantaranya, karena waktu kita ini sangat terbatas sekali, dari penyakit ujub. Kemudian dari penyakit hasad. Kemudian wa adwiyatul ujub wa min adwiyatil ujbi, di antara dari obat ujub berbangga diri. Kadang orang melakukan amalan terkagum-kagum dengan amalannya sendiri. Heran kita ini. Terkadang kita tertipu dengan diri kita sendiri, merasa luar biasa, merasa sudah kalau doa pasti dikabulkan oleh Allah. Maka di antara obat dari ujub adalah bahwasanya anna ilmahu wa fahmahu wa jaudatuhu wa dhinahu wa fasahatuhu minallahi tabaraka wa ta'ala, fadlun minallahi tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya ilmumu, pertama, orang itu ujub kalau dia memiliki kelebihan. Orang yang tak memiliki kelebihan tidak mungkin ujub. Karena namanya orang itu berbangga, terkagum-kagum kepada dirinya manakala dia memiliki kelebihan. Yang namanya penyakit ujub ini menimpa siapapun. Orang awamnya yang memiliki kelebihan harta, dia bisa terkena penyakit ujub. Orang awamnya tidak punya harta namun punya skill, dia berbangga dengan skillnya, dia ujub dengan skillnya. Orang awam misalkan tak punya harta, tak memiliki kemampuan skill, misalkan bidang ahli ini ahli itu, namun dia pintar berbicara, maka dia akan berbangga ujub dengan apa yang ada dalam dirinya dari kelebihan pembicaranya itu. Seorang yang memiliki ilmu yang lebih, dia berbangga dengan ilmunya. Orang yang ahli sedekah, dia berbangga dengan sedekahnya, dia ujub dengan sedekahnya. Ahli ketaatan, dia berbangga dengan ketaatannya. Sehingga ujub ini akan menimpa siapapun, tak peduli apakah orang soleh, orang ahli maksiat, orang alimnya sekalipun. Orang-orang yang memiliki kelebihan, besar kemungkinan dia terkena penyakit ujub. Orang-orang yang sudah diberikan hidayah, dimudahkan untuk mengaji, ya besar kemungkinannya ujub. Dia merasa terkagum-kagum dengan dirinya sendiri karena dia hadir di majelis ini, majelis ini, majelis ini. Sehingga obat dari itu semua adalah segala kelebihan yang Allah berikan, ilmu, pemahaman, kemudahan, rezeki yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, maka ini merupakan fadlun minallah, maka ini merupakan karunia dari Allah tabaraka wa taala. Dan juga Allah tabaraka wa taala bisa kapan saja mencabut nikmat tersebut. Jadi nikmat hidayah, nikmat harta, nikmat ketaatan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pertama itu dari Allah. Sehingga ketika seorang hamba mengakui, meyakini, menyadari akan hal tersebut, maka dia tidak akan terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Karena yang dapat membuatnya rajin bersedekah adalah Allah. Yang dapat membuatnya untuk bisa bangun salat tahajud adalah Allah, bukan dirinya. Yang dapat membuatnya ini, yang dapat memberikannya ini adalah semuanya Allah tabaraka wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala bisa kapan saja mencabut itu semua. Dan di antara pelajaran pentingnya juga adalah agar jangan sampai kemudian bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Karena sebab kemaksiatan terkadang Allah tabaraka wa taala cabut kenikmatan yang kita miliki, nikmat apapun itu. Nikmat harta, nikmat kemudahan, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat majelis taklim, nikmat ketaatan, bisa Allah cabut kapanpun itu manakala seorang hamba kemudian bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga diantara bagaimana caranya agar tidak bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah, maka sadari segala nikmat yang kita miliki Allah tabaraka wa taala bisa mencabutnya kapanpun itu ketika seorang hamba tak mau menjaga nikmat itu dan bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Kemudian langsung saja, kemudian wa min adwiyati riya, di antara obat dari riya adalah al-fikru, menyadari, memikirkan, merenungi bahwasanya bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala baqaihi, bahwasanya ini sudah agak tidak terlihatan saya ini, minusnya tambah besar, sudah lebih dari 10 minusnya.
bahwasanya memikirkan, merenungi semua manusia semuanya tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat memberikan mudarat kepadamu, sehingga ketika seorang itu kemudian dia ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diakui, maka ketahuilah orang-orang yang kita ingini itu tidak memberikan apa-apa kepada kita. Kalau kita ingin dipuji dari si fulan tak dapat memberikan apa-apa kepada kita, terutama nanti di padang mahsyar. Orang-orang yang kemudian kita inginkan pujian, sanjungannya, pengakuannya, maka di padang mahsyar tak dapat menolong kita. Sehingga harus difahami ketika kemudian kita ingin diakui oleh si fulan, ingin disanjung oleh si fulan, ingin dikenal oleh si fulan, maka ketahuilah bahwasanya di akhirat nanti orang tersebut tak dapat memberikan apa-apa kepada kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja ketika kita kesusahan, orang itu tak dapat menolak mudarat itu dari diri kita. Sehingga ini merupakan di antara obat ria. Kemudian yang terakhir, di antara obat meremehkan manusia disebutkan bahwasanya innallaha akhfa thalatha fi thalatha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikan 3 hal pada 3 hal. Yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala waliyuhu fi ibadihi. Yang pertama, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Sehingga dari sini jangan sampai seorang itu meremehkan manusia. Bisa jadi orang yang kita remehkan ternyata adalah waliullah. Bisa jadi orang yang kita remehkan ternyata dia adalah kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang ada di sana, dan juga para ulama juga, orang-orang yang menampakkan biasa-biasa saja padahal dirinya luar biasa. Padahal dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di hadapan manusia dia hanyalah seperti orang biasa saja. Seperti orang biasa yang kemudian kita katakan ini bukan orang soleh, biasa sajalah. Kalaupun ibadah kelihatannya biasa saja, padahal tatkala dia bersendirian dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini rumusnya agar tidak meremehkan manusia. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya, agar jangan sampai kemudian seorang itu meremehkan, merendahkan manusia, karena bisa jadi orang yang diremehkan dan direndahkannya adalah kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga waridahu fi ta'atihi, Allah sembunyikan keridoannya, Allah sembunyikan kecintaannya di tengah-tengah ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maknanya adalah jangan remehkan kebaikan dan ketaatan sekecil apapun, karena bisa jadi pada kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan di sana ada keridhaan Allah. Bisa jadi ketaatan yang besar, amalan yang besar, ternyata Allah tak meridhoi kita. Bisa jadi pada ketaatan yang kecil, hanya sekedar menggeser batu dari tengah jalan, ternyata Allah ridho kepada kita. Demikianlah keadaan orang-orang yang kemudian Allah tabaraka ta'ala selamatkan dari api neraka. Di antara mereka ada pelacur. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang yang melakukan zina, seorang pelacur, bukan hanya berzina, pelacur dia, menjual dirinya. Kemudian suatu hari, namun pelacur ini masih ada iman dalam kalbunya. Suatu hari tatkala dia pulang, dia melihat ada anjing yang kehausan. Ada anjing yang kehausan. Kemudian dia pun merasa kasihan kepada anjing ini. Akhirnya dia pun mencari air di sekelilingnya, tidak dapati. Kemudian dia melihat ada sumur yang berisi air. Kemudian dia pun turun ke sumur tersebut, karena tidak ada, kalau di kita apa namanya, yang begituan, timbanya. Kemudian sang pelacur ini pun turun ke bawah. Dilihatnya tidak ada gelas atau apalah wadah untuk menampung air ini. Akhirnya sepatunya itulah untuk menciduk air. Kemudian dia gigit sepatunya yang berisi air. Kemudian dia naik ke atas, merangkak ke atas. Kemudian dia berikan anjing itu yang sedang kehausan air. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pun mengampuni dosa-dosanya karena kebaikan semacam ini. Sehingga jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan besar yang kita lakukan ternyata tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi amalan-amalan kecil yang kita kerjakan itu ternyata yang malah mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dikatakan wa ghadabihi fi ma'asihi, dan juga Allah menyembunyikan kemurkaannya di tengah-tengah kemaksiatan-kemaksiatan dikerjakan oleh seorang hamba. Maknanya jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi kemaksiatan yang kita anggap remeh itu ternyata mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga harus berhati-hati dari hal-hal semacam ini. Hati-hati, bisa jadi Allah sembunyikan kekasih-kekasihnya di tengah hamba-hambanya yang lain. Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikan keridhoannya di antara kebaikan-kebaikan yang banyak, dan Allah tabaraka wa ta'ala sembunyikan murkanya di antara kemaksiatan-kemaksiatan dikerjakan oleh seorang hamba. Baik, kemudian disebutkan di antara akhlak yang terpuji adalah bertobat kepada Allah, kemudian bertawakal, kemudian menyandarkan diri kepada Allah, zuhud, kemudian juga wara, bersihnya qalbu, husnudzan billah,
dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana yang kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Qadarullah lebih 10 menit, mohon maaf barangkali terlalu lama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Barangkali ada yang ingin tanyakan silakan, atau ada yang ingin disampaikan maka silakan, satu atau dua silakan. Kalau tidak ada langsung ditutup. Ya. Iya. Sum'ah lah, sum'ah. Iya, gugur jadinya. Sum'ah, iya. Iya. Iya, baik. Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Bagaimana kalau amalan itu tersisipi ria, tersisipi sum'ah? Amalan itu gugur, sudah. Namun pertanyaannya ketika seorang hamba itu bertobat, apakah ganjaran dari amalan yang telah kita kerjakan bisa balik lagi atau tidak? Para ulama berselisih tentang hal ini, namun wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih kuat adalah tidak kembali lagi. Sehingga harus berhati-hati dari namanya ria dan sum'ah. Amalan yang telah kita kumpulkan karena ria, karena sum'ah, gugur semuanya. Namun taubatnya kita dari ria, dari sum'ah, namun taubatnya kita lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan yang gugur tersebut. Sehingga sekalipun amalannya gugur karena seorang hamba taubat, tapi yang beneran taubatnya, maka itu sudah bisa untuk kemudian mengembalikan atau bisa lebih daripada pahala-pahala amalan yang kita hilangkan dengan gugur ria tersebut. Allah ta'ala musta'an. Jadi yang namanya pahala sudah hilang. Tapi apakah amalan pahala bisa balik lagi? Tidak. Tapi taubat kita itu sudah lebih besar keutamanya. Allah ta'ala musta'an. Mana dulu ini? Nah itulah butuhnya belajar. Itu tidak bisa hanya dijawab dengan 1 menit, 3 menit, enggak. Itu perlunya membahas tentang tazkiyatun nufus. Karena nanti jawabannya bukan hanya sekedar teori. Jadi masalah tazkiyatun nufus itu bukan hanya sekedar teori. Caranya, stepnya begini, bukan. Namun dengan pembahasan bagaimana para ulama menjaga keikhlasan, bagaimana para ulama memotivasi orang. Nah dari situ nanti akan muncul itu. Dan kita bisa untuk membentengi diri dari yang namanya ria. Jadi bagaimana caranya? Kalau sekarang ya jangan ceritakan kebaikan, itu caranya. Jangan ceritakan kebaikan, sekalipun pengen sekali, jangan ceritakan kebaikan. Tapi ceritakanlah kebaikan orang-orang yang soleh saja, caranya. Karena kalau disebutkan secara teori tetap tidak mempan. Itulah rahasia. Kenapa para ulama sebelum belajar ilmu mereka belajar akhlak terlebih dahulu. Akhlak yang dimaksud ini yang semacam ini. Para ulama sebelum belajar, diantara mereka ada yang 30 tahun belajar akhlak yang semacam ini, agar kemudian bertawakal kepada Allah, membersihkan diri dari riya, membersihkan diri dari sum'ah. Kenapa? Karena semakin dalam ilmu seorang hamba, semakin besar nanti ujiannya, ujian ujubnya, ujian hasadnya, ujian riyanya. Sehingga inilah kenapa diantara rahasia mereka para ulama mempelajari adab terlebih dahulu sebelum yang lain. Adab yang dimaksud adalah adab yang semacam ini, bukan hanya sekedar teori-teori belaka. Karena kita tahu semua bahwa yang namanya ilmu ini ada 3 jengkal. Jengkal yang pertama sombong, jengkal yang kedua tawadu, jengkal yang ketiga baru seorang itu menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa. Setiap kita pasti melewati jengkal-jengkal ini. Setiap kita akan melewati jengkal yang pertama, jengkal yang kedua, jengkal yang ketiga. Sebelum masuk ke dunia ilmu, makanya membahas dulu tentang tazkiyatun nufus, agar ketika dia berada di jengkal pertama kesombongan itu tidak kebablasan nantinya. Dia bisa menyadari diri. Nah itulah rahasia kenapa mereka para ulama lebih dahulu belajar akhlak dan adab. Adapun di zaman kita ya kita hanya bisa mengkompromikan, kita hanya bisa berbarengan. Sembari belajar ilmu, belajar fikih, belajar hadis, belajar akidah, kita pun tambahkan dengan pembahasan tazkiyatun nufus. Hanya saja dalam pembahasan akidah kita sisipkan bahasan-bahasan tazkiyatun nufus semacam itu. Wallahu taala alam bisawab. Iya, nah. Iya. 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 Iya.
Iya, iya, iya. Yang kedua benar, memang harus begitu. Seorang muslim, seorang ahli sunnah pun, bukan hanya kepada orang kafir, seorang ahli sunnah, dia harus, kalau bahasa kita, berbangga dengan keahli sunnahannya, namun bukan membanggakan diri. Berbangga dalam artian bahwa kita ahli sunnah, jangan merendahkan di hadapan manusia. Namun apabila yang pertama tadi, misalkan kita ingin menampakkan sunnah kepada masyarakat, maka di sini saja yang harus kemudian kita berhati-hati. Jangan sampai ada dalam kolbu kita ingin disanjung, ingin dipuji, itu saja. Menampakkan sunnah, memberikan contoh ibadah, ketaatan yang benar adalah demikian, bagus, memang harus begitu. Maka tinggal bagaimana kemudian kita mengatur, memanage niat kita. Bahwasanya ketika kita menampakkan hal semacam ini, niat kita dakwah, niat kita untuk mengenalkan sunnah, menyebarkan sunnah. Dan hati-hati dari namanya gila pujian, dan hati-hati dari namanya cinta dipuji. Kapan kita bisa mengetahui? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini niat kita benar dan sebenarnya kita ingin dipuji? Ketika nanti kita sering melakukan itu, suatu hari enggak dipuji, enggak disanjung, atau enggak disapa, atau enggak disebutkan kebaikan kita, atau ternyata disebutkan keburukan kita. Nah, ini ujiannya. Apakah kita yang kita lakukan sebelum-sebelumnya itu ikhlas karena Allah, atau sebenarnya ria? Ketika dalam hati ini merasa sesat, maka ini tanda bahwa sebenarnya kita ria dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita sedang melakukan, kita tidak tahu ini ria atau tidak, namun kita berusaha untuk menjaga keikhlasan ini karena Allah. Kemudian kala mendapatkan sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita, sebenarnya kita sudah baik, sudah menunjukkan sunnah itu begini, ternyata tidak disapa. Sebenarnya kita sudah menunjukkan sunnah Rasulullah demikian, ternyata malah diejek dan sebagainya. Kalau kitanya jengkel, kalau kita merasa sesak dada, maka ini tanda sebenarnya kita bukan karena Allah tabaraka wa taala. Jadi di situ saja. Apa yang kita lakukan bagus dan memang harusnya begitu. Namun yang harus diperhatikan, jangan sampai kita terjatuh ke dalam ria. Karena namanya ria masuk ke dalam kolbu seorang hamba lebih halus daripada langkah kaki semut hitam. Itu saja. Kita tak tahu ternyata diri kita sudah terjatuh ke dalam ria. Sehingga hati-hati dari namanya ria, dan juga mesti belajar tentang hakikat-hakikat semacam ini. Karena orang itu kalau tidak tahu, dia pasti terjatuh ke dalamnya. Pasti terjatuh, tidak mungkin tidak. Sekalipun saya ikhlas karena Allah, pasti terjatuh ke dalamnya dengan berbagai bentuk macam ragam riaknya. Sehingga harus kita sering evaluasi, bertobat kepada Allah, meminta keikhlasan itu penting. Meminta keikhlasan. Dalam doa kita minta kepada Allah tabaraka wa taala keikhlasan. Jangan ditinggal meminta keikhlasan kepada Allah. Karena yang memberikan kita ikhlas, membuat kita ikhlas adalah Allah tabaraka wa taala. Sehingga minta kepada Allah tabaraka wa taala keikhlasan di dalam doa-doa kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Mana? Itu dululah, kasihan. Tadi habis ini itu. Iya. 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 Nah, itu iya. Pertama, orang lain itu ujian untuk kita. Kalau kita posisinya melihat orang lain, sikap kita adalah berhusnudzon kalau dia adalah seorang muslim. Kecuali kalau kafir misalkan, nah itu kita katakan dia dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Orang kafir jelas. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, atau kita tidak tahu, tapi kayaknya dia dulunya muslim misalkan, kemudian gila, maka tugas kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah berhusnudzon. Berhusnudzon. Tapi kalau kepada diri kita, maka jangan berhusnudzon, suudzon sebesar-besarnya kepada diri kita. Ketika Allah memberikan kekayaan, kita katakan jangan-jangan ini istidraj. Ketika Allah menguji kita, jangan-jangan Allah sedang menghinakan kita. Kalau kepada diri sendiri. Tapi kalau kepada orang lain, misalkan ketika dia kaya, misalkan diberikan kelancaran rezekinya, bisnisnya, kita katakan ini adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Allah memuliakannya, begitu. Ketika Allah mengujinya, maka kita katakan pula bahwa ini adalah karunia. Ini sayang, Allah tabaraka taala sayang kepada si fulan. Jadi begitu. Jadi orang lain adalah ujian bagi kita. Kepada orang lain perbanyaklah berhusnudzon kepada mereka. Kalau mereka kaya, kita katakan bahwa ini adalah kemuliaan yang Allah tabaraka taala berikan. Ketika mereka diuji, jangan rasain karena dosa ente makanya sulit kerjanya. Jangan begitu. Tapi kita katakan bahwa Allah sayang. Kalau Allah tabaraka taala bukakan rezekimu sekarang, bisa jadi engkau akan jauh dari Allah. Jadi kalau ke orang lain husnudzon. Kalau ke diri sendiri, jangan katakan ketika lancar bisnisnya, iya siapa dulu karena ketakwaan saya, karena rajin ngaji di sini. Jangan katakan begitu. Tapi katakan bisa jadi ini adalah istidraj. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika banyak kenikmatan yang sampai kepadanya, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini menangis, kemudian dia katakan, jangan-jangan Allah sedang mengistidrajku.
Ini merupakan istidraj dari Allah tabaraka wa taala untuknya. Apa itu istidraj? Allah akan biarkan seorang hamba bergelimangan di atas kenikmatan, padahal sebenarnya itu semakin menjauhkan dirinya dengan Allah. Maka tolak ukur istidraj adalah manakala kenikmatan itu tak membuat seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah. Namun tugas kita kepada orang lain hanyalah berhusnudzan. Adapun kepada diri sendiri, perbanyaklah suudzon. Begitu. Namun suudzon yang kemudian menghasilkan ibadah ketaatan. Bukan, sudahlah saya dihinakan oleh Allah, malas ibadah, tidak usah sholat lagi ya. Bukan begitu juga. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. 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 Baik, dalam amalan ini ketika seorang hamba kemudian beramal karena manusia, maka ini riya. Ketika seorang hamba meninggalkan amalan karena manusia, ini pun syirik sebenarnya, ini pun riya juga. Jadi mengerjakan dan tidak mengerjakan motivasinya karena manusia, maka ini riya. Semuanya riya. Mengerjakan amalan karena manusia, riya. Saya pengen disanjung, pengen dipuji, akhirnya mengerjakan amalan, maka ini riya. Dan meninggalkan amalan karena manusia, malu nggak enak, misalkan karena manusia, maka ini pun termasuk riya juga. Posisi kita bagaimana? Posisi kita berupaya untuk mengerjakan ini ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Cuma masalahnya orang tidak akan bisa menggapai keikhlasan kecuali kalau orang itu belajar tentang ikhlas, itu saja. Sehingga bagaimana kondisi kita ketika dalam kondisi semacam ini? Kerjakan. Dan kita minta kepada Allah agar apa yang kita kerjakan ini ikhlas karena Allah. Sehingga minta kepada Allah keikhlasan. Minta juga agar amalan kita ini memang ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, jangan ditinggal. Ada kita dapatkan beberapa guru-guru kita itu setiap kali berdoa di majelisnya berdoa meminta keikhlasan kepada Allah. Meminta keikhlasan dalam ucapannya, meminta keikhlasan dalam kolbunya, meminta keikhlasan dalam ibadah yang dikerjakannya. Setiap kali majelis. Dulu ada kita ketika ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Muwatta Imam Malik, setiap kali majelis doa kepada Allah tabaraka wa taala, meminta keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena ini merupakan di antara doa yang penting. Karena kita tidak bisa ikhlas kecuali karena Allah tabaraka wa taala. Kondisi kita saat ini bagaimana kalau ingin beramal? Kalau mengerjakan takut riya, tidak dikerjakan pun nanti takut riya juga misalkan. Karena kita tidak mengetahui secara pasti kita ini mengerjakan karena Allah atau karena makhluk. Kerjakan saja. Kerjakan saja sembari berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan amalanku ini ikhlas karenamu. Dan jadikanlah hamba ini merupakan di antara orang-orang yang ikhlas karenamu, ya Allah. Berupaya sembari belajar. Sekali lagi, orang yang tidak pernah belajar tentang keikhlasan, tentang riya, tentang ujub, maka dipastikan dia pasti akan terjatuh ke dalam penyakit-penyakit tersebut. Sehingga ini tidak bisa hanya sekedar membaca sendiri, sekedar teori-teori singkat dari, misalkan, kalau ingin ikhlas begini, tidak bisa. Harus belajar. Karena biasanya seorang akan tumbuh keikhlasannya bukan karena jawaban-jawaban singkat teori-teori itu, bukan. Karena nanti dalam kitab-kitab itu akan disebutkan kalimat-kalimat indah, akan disebutkan gambaran-gambaran para ulama ketika menjaga keikhlasannya. Dari situ akan memberikan pengaruh efek kepada kalbu kita. Sehingga begitu. Nanti para ulama akan menyebutkan gambaran-gambaran riya. Para ulama akan menyebutkan tentang bagaimana keikhlasan, besarnya keikhlasan, dan seterusnya semuanya. Sehingga inilah yang akan memberikan efek pengaruh kepada kita. Sehingga seorang tidak akan meraih keikhlasan kecuali dengan dia belajar. Sehingga dusta orang yang mengatakan saya ikhlas, saya tidak riya. Bagaimana bisa mengatakan demikian sedangkan kita tak pernah belajar tentang hal tersebut? Baik kitab apa yang membahas tentang riya, sum'ah, ujub, ikhlas yang pernah tuntas dibahas? Tidak ada. Kok bisa mengatakan, mengklaim bahwa diri kita ini ikhlas? Karena ikhlas merupakan sesuatu yang sulit. Ikhlas itu besar. Orang yang ikhlas tidak akan terkena godaan iblis, la'natullah alaih. Akan selamat dari godaan iblis yang sangat luar biasa. Hanya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang kemudian mereka akan masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Sulit untuk mendapatkan keikhlasan kecuali orang-orang yang belajar. Orang yang tidak pernah belajar tidak akan meraih keikhlasan. Sehingga bagaimana kondisi kita saat ini? Banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai keikhlasan dalam berbuat, dalam beramal, dan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Sudahlah, kita rasa cukup. Demikian apa yang bisa kita sampaikan secara singkat. Entah kalau kita kajian di sini kok pengennya 3 jam saja. Dulu
belum selesai sudah waktunya habis, padahal sudah 2 jam. Ini baru mukaddimah sedikit sudah pengen jam 6, jadi serba keder. Kalau kelamaan ngantuk, kalau sebentar ya beginilah. Ya mohon dimaklumi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.